Cek cek satu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral ikhwah rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Pada pertemuan sebelumnya dari pelajaran kita, yaitu Tadhhir al-i'tiqad an adranil ilhad, memurnikan akidah dan keyakinan, memurnikan tauhid dari noda-noda dan kotoran al-ilhad, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Karya dari Al-Imam As-San'ani rahimahullah. Kita sudah menjelaskan bantahan terhadap syubhat yang mengatakan bahwasanya boleh beristighatsah terhadap makhluk, meminta pertolongan kepada makhluk dengan dalil bahwasanya manusia atau orang-orang di padang mahsyar mereka beristighatsah, meminta pertolongan kepada para nabi, untuk berdoa kepada Allah agar meringankan keadaan mereka di padang mahsyar. Yang mana ini menunjukkan bolehnya beristighatsah terhadap makhluk. Dan kita sudah sebutkan bantahannya, yaitu
bahwasanya apa yang dilakukan tersebut adalah berbeda dengan apa yang dilakukan oleh al-kuburiyun. Apa yang dilakukan oleh sekelompok orang di padang mahsyar tersebut, mereka meminta atau beristighosah terhadap al-ahya, terhadap orang-orang yang masih hidup, yaitu al-anbiya, mereka dihidupkan kembali pada hari kiamat, pada perkara-perkara yang mampu mereka lakukan, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yang demikian ini adalah boleh. Ya. Kita sudah jelaskan syarat-syaratnya, berdoa, ya, atau berdoa dengan makna meminta, kemudian isti'anah, meminta pertolongan, isti'adah, meminta perlindungan, dan al-istighatsah. 4 hal ini jangan dilupa. Meminta pertolongan ketika masa atau keadaan sulit, keadaan genting, keadaan gawat darurat. Kepada makhluk ini boleh dengan syarat-syaratnya, yaitu yang diminta itu masih hidup, hadir, dan mampu melakukan sesuatu yang mampu dia lakukan. Diminta untuk melakukan sesuatu yang mampu dia lakukan. Bukan sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala al-muallifu wa huwa al-imam as-San'ani rahimahullah. Naam. Nah, ini kita ulang karena ini kesimpulannya. Istighatsatul ibadi yaumal qiyamah wa talabihi minal anbiya'i an yad'ullaha ta'ala liyafsila bainal ibadi bil hisab hatta yurihahum min haulil mawqif wa hadha la syakka fi jawazihi. Ya, istighatsatul ibad, ketika para hamba, yaitu sekelompok orang, pada hari kiamat nanti mereka beristighatsah, meminta kepada para nabi, Nabi Adam dan ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir ke Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Baik, ini istighatsahnya apa yang mereka minta? An yad'ullaha, agar mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertama, mereka mintanya kepada para nabi. Ahya, mereka hidup. Yang kedua, apa permintaannya?
Permintaannya adalah agar mereka berdoa kepada Allah. Mampu nggak para nabi tersebut berdoa kepada Allah? Mampu. Ya, mampu. Mereka berdoa kepada Allah mampu. Ya, dan ini adalah sebagaimana akan lanjutannya nanti tawasul dengan doanya orang-orang soleh. Tawasul dengan doanya anbiya di sini. Yang mana ini masyru' diperbolehkan. Ya. Agar Allah Subhanahu wa taala yafsila baina al-ibad bil hisab. Itu agar Allah Subhanahu wa taala ya mengadili, menghisab manusia ketika itu pada hari kiamat. Dan yurihahu, meringankan mereka dari kedahsyatan padang mahsyar ketika itu. Pahami ya? Ya, sekelompok orang ini mereka mendatangi Nabi Adam, Nabi Nuh sampai pada Nabi Muhammad. Yang mereka minta, pertama ini mereka hidup nabi-nabi ini. Mereka minta agar para nabi ini berdoa kepada Allah untuk segera menghisab dan apa? Meringankan keadaan makhluk ketika itu di padang mahsyar. Ya. Ahya, syarat yang pertama, mereka hidup, ada. Hadir, ada, mereka datangi para nabi tadi satu persatu. Qadir, mereka mampu. Ya. Meminta kepada para nabi ini yang para nabi ini mampu untuk melakukannya. Yaitu apa? Yaitu berdoa kepada Allah. Mereka mampu nggak berdoa? Mampu. Ya. Mereka orang-orang ini tidak meminta kepada Nabi untuk meringankan keadaan mereka di padang mahsyar. Enggak. Itu bukan sesuatu yang mereka mampu. Para Nabi lakukan enggak. Yang mampu melakukan hanya Allah. Bukan itu yang mereka minta. Ya. Ingat ya. Orang-orang yang datang mendatangi Nabi ini persatu-persatu, mereka tidak minta kepada Nabi, wahai Adam, wahai Nuh, wahai Ibrahim dan seterusnya, ringankan keadaan kami di padang mahsyar ini. Enggak. Tapi apa yang mereka lakukan? Wahai Adam dan seterusnya, berdoalah kepada Allah agar Allah meringankan keadaan kami di padang mahsyar ini. Berbeda ya antara dua hal. Paham ya? Ya. Maka ini boleh. Hadalah syak fi jawazihi. Syarat-syarat yang kita sebutkan ada. Ahya, ya, hayy, hidup, hadir, qadir. Ya. Dan ini termasuk dari jenis tawasul yang disyariatkan, yaitu ya, bertawasul dengan doanya orang-orang yang soleh. Qala, halaman selanjutnya, a'ni, halaman selanjutnya. A'ni talaba du'a illahi ta'ala min ba'di ibadihi li ba'd. Buka halaman selanjutnya. Mikdad. Dengar Mikdad. Oh, bisa lah. Ya. Yaitu yang aku maksudkan adalah meminta untuk agar mereka berdoa kepada Allah. Meminta sebagian orang yang lain dari sebagian hamba berdoa untuk yang lainnya. Ya. Saling mendoakan antara sesama hamba. Antum mendoakan saudara antum,
saudara antum mendoakan antum? Boleh nggak? Boleh, siapa yang jelas ini diperbolehkan. Bal qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Al-Imam San'ani rahimahullah menyebutkan beberapa dalil. Ya, beberapa contoh bolehnya saling mendoakan atau minta didoakan. Bal qala sallallahu alaihi wasallam li Umar radhiyallahu ta'ala anhu lamma kharaja mu'tamiran, la tansana akhi min du'aika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Umar ketika dia berumrah, jangan lupakan wahai saudaraku dari doamu. Wa amarana subhanahu an nad'uwa lil mu'minin wa an nastaghfira lahum fi qawlihi ta'ala Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berdoa. Kita berdoa untuk orang-orang beriman. Ya. Agar Allah mengampuni mereka. Rabbana ighfir lana. Ya wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Saling mendoakan. Boleh. Saling mendoakan, minta didoakan sama yang lain yang masih hidup, boleh. Ya. Wa qad qalat Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, itu Ummu Anas bin Malik. Ya Rasulullah, khadimuka Anas ud'ullaha lahu. Ummu Sulaim berkata, wahai Rasulullah, khadimuka Anas, pelayanmu Anas, yaitu Anas bin Malik. Ud'ullaha lahu, berdoalah kepada Allah untuknya. Meminta kepada Nabi untuk ya berdoa kepada Allah untuk Anas. Ya. Wa qad kana as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum yatlubuna ad-du'a minhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa hayyun. Dan dahulu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ya meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau berdoa. Ya. Minta didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa hayyun, dalam keadaan beliau masih hidup. Dan setelah beliau wafat, tidak ada seorang pun sahabat yang datang ke kuburan beliau meminta didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ada. Ya. Setelah beliau wafat, tidak ada para sahabat yang datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta didoakan oleh beliau. Enggak ada. Udah selesai beliau. Ya. Umar, kembali kepada kisah Umar. Ya. Apa yang dilakukan Umar ketika terjadi masa kekeringan? Meminta Abbas, pamannya Rasulullah SAW, untuk berdoa bagi kaum muslimin. Kenapa yang diminta Abbas?
Ya, karena beliau masih hidup. Ya, kalaulah diperbolehkan minta didoakan oleh orang yang sudah mati, kenapa Umar tidak ke kuburan Nabi? Ya, meminta doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar diturunkan hujan. Enggak. Barakallahu fikum. Ya. Wahada amrun muttafaqun ala jawazihi. Dan ini adalah perkara yang muttafaqun ala jawazihi. Disepakati kebolehannya. Enggak ada yang mengatakan ini tidak boleh. Ya. Yaitu apa? Meminta dari makhluk dengan syaratnya hidup, hadir, qadir. Ya. Ummu Sulaim meminta didoakan oleh Rasulullah. Rasulullah dalam keadaan hidup, minta langsung hadir, qadir. Rasulullah mampu untuk mendoakan. Para sahabat meminta doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beliau masih hidup, hadir, qadir. Hada amrun muttafaqun ala jawazihi. Perkara yang disepakati kebolehannya, bukan itu pembahasan kita. Ya, karena kadang dicampur adukan nih. Dan terkadang masalahnya sebagian kita juga nggak ngerti perincian yang seperti ini. Ya. Yang menjadi pembahasan qala wal kalamu fi talabil quburiyin minal amwat. Itu yang pertama. Wal kalamu pembahasannya, pembicaraannya adalah ketika al-kuburiyun ini mereka memintanya kepada al-amwat, orang yang sudah mati. Paham ya? Dia minta kepada orang yang sudah mati. Apakah dia minta didoakan oleh orang yang sudah mati atau minta langsung kepada orang mati itu untuk memenuhi kebutuhannya? Perhatikan ini rinciannya. Ya. Ya. Kenapa dikatakan mereka tidak meminta ya agar orang mati itu memenuhi kebutuhannya? Mereka meminta kepada orang mati itu, wali yang sudah wafat itu, untuk berdoa kepada Allah. Artinya dia minta kepada wali itu untuk mendoakan dia. Kan walinya sudah mati, tidak bisa mendoakan dia. Sama aja. Ya. Dan yang sering dijadikan dalil di sini disebut ya adalah yang dinisbahkan kepada beberapa ulama, kepada beberapa imam, ya, yang datang kepada misalnya makam kuburannya, ya, entah itu sahabat atau juga ulama yang lain, yang mereka ini minta berdoa kepada Allah, ya, dengan tabaruk, dengan kedudukan orang yang sudah wafat ini. Nah, ini beda pembahasannya. Ya. Dan kita sudah bahas ini. Minimal kita katakan bid'ah karena tidak ada dalilnya. Dari fi'lin Nabi wala fi'li sahabah. Ya. Kita tidak. Tapi yang dibahas adalah yang lebih parah dari itu. Dia minta kepada orang yang sudah mati. Ya, apakah dia minta wahai wali fulan, wahai nabi fulan, berdoalah kepada Allah agar, nah, sama aja. Atau dia mengatakan wahai wali fulan, berilah aku anak. Ya. Ini sudah mati. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
Dan Rabb kalian berkata, ud'uni, berdoalah kepadaku, serulah aku, mintalah kepadaku. Bukan minta kepada fulan, wala alan, ya, wala sonam, wala apapun dan siapapun itu, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku. Taib. Hilang syarat yang pertama, amwat. Mereka mati. Au. Nah, ini ada au-nya nih. Atau minal ahya. Ya, atau dia minta kepada orang yang masih hidup. Ya. Alladzina la yamlikuna li anfusihim naf'a wala dharra wala mautan wala hayatan wala nusyuran. Atau mereka meminta kepada orang yang masih hidup. Berarti syarat pertamanya terpenuhi kan tadi. Ingat ya, kita ada 3 syarat nih tadi. Ya, terkadang disebutkan ketiga-tiganya, terkadang disebutkan 2, terkadang 1, tetapi mencakup ketiga-tiga ini. Hidup, yang diminta hidup, ya. Hadir, mampu. Ya. Kalau dia minta kepada yang sudah mati, tadi jelas. Ini kesyirikan. Atau yang dilakukan oleh kuburiyun, ya, terpenuhi syarat yang pertama, hidup. Ya. Au al-ahya, hidup. Terpenuhi syarat yang pertama, dia hidup. Ya. Alladzina la yamlikuna di anfusihim naf'a. Orang-orang yang hidup yang mereka tidak memiliki, ya, la yamlikuna li anfusihim, tidak memiliki manfaat untuk diri mereka sendiri, manfaat, madarat, ya, mautan, hayatan, kehidupan, kematian, kehidupan, nusyura, dibangkitkan dan dikumpulkan, bukan di tangan mereka, artinya makhluk, semua makhluk. Ya, karena yang memiliki naf'an, darran, hayatan, mautan, wa nusyuran hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka hidup. Ingat, syarat pertama terpenuhi ya. An yashfu mardahum. Ini contoh. Ya, meminta kepada makhluk, an yashfu, yang masih hidup, an yashfu mardahum, untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara mereka. Ya. Siapa yang mampu menyembuhkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy-Syafi huwa Allah. Makhluk mampu untuk menyembuhkan? Tidak. Berarti ini dia sesuatu yang bukan dia mampui. Makhluk mampui. Wa yaruddu ghaibahum, atau mengembalikan ghaibahum, hal-hal yang hilang. Ya, hartanya kah? Atau orang yang hilang kah? Siapa yang bisa mampu mengembalikan? Ya. Apakah makhluk-makhluk ini yang diminta walaupun mereka masih hidup? Mampu nggak mereka? Enggak. Ya. Kalaupun ada yang mampu, itu sebatas sebab, bukan mereka pada hakikatnya mengembalikan. Ya, ya misalnya mampu tolong dicarikan, kan itu. Ya, Pak Polisi tolong carikan misalnya. Ya, tapi hakikatnya mengembalikan adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yunaffisu an hublahum, atau meringankan keadaan orang-orang yang hamil. Wa an yasqu zar'ahum, atau mengairi, menurunkan hujan untuk tanaman mereka.
wa yudirru duru amawashihim wa yahfaduha minal ain. Atau ya, yudirru duru amawashihim, intinya melancarkan susu hewan ternak mereka sehingga gampang keluarnya. Dan menjaga hewan-hewan ternak ini dari terkena ain. Siapa yang bisa melakukan ini semua? Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa nahwa dzalik minat matalib allati la yaqdiru 'alaiha ahadun illallah. Ini kata kuncinya. Dan yang selainnya dari permintaan-permintaan yang tidak ada yang mampu untuk memenuhi permintaan itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti syarat yang hilang apa? Qadir. Ya. Qadir. Dia hidup, tapi bukan dia, ini di luar kemampuan dia, di luar kemampuan makhluk. Maka minta kepada seorang yang masih hidup sesuatu yang hanya Allah saja yang mampu melakukannya, ini termasuk kesyirikan, dan ini yang dilakukan. Allah musta'an. Ya. Haula'i humul ladzina qala Allah Ta'ala fihim walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Dan mereka yang kalian minta kepada mereka selain daripada Allah, mereka ini tidak mampu untuk menolong kalian. Wala anfusahum yansurun. Bahkan mereka tidak mampu untuk menolong diri mereka sendiri. Lalu apa faedahnya? Ya, meminta kepada makhluk. Apa faedahnya? Ya, mereka tidak mampu untuk, jangankan untuk menolong orang yang minta kepadanya. Ya. Untuk menolong dirinya sendiri mereka pun tidak mampu. Ya. Patung-patung berhala-berhala yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa mereka bisa dihancurkan? Mereka nggak mampu untuk menolong diri mereka sendiri. Berarti apa? Lemah. Berarti kalau lemah, ya masa kita minta kepada yang lemah? Minta kepada yang maha kuat. Kan itu. Ya, logikanya kan gitu. Ya. Mereka orang-orang kafir. Ya. Atau orang-orang yang seperti ini yang kadang mereka, banyak dari mereka yang sudah tidak berlogika. Tapi terkadang ada orang berlogika. Kita bicara orang-orang yang orang-orang kafir barat lah misalnya, yang mereka akan selalu logika. Taib. Ya. Ketika mereka misalnya masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka percaya kepada dewa-dewa dan lain sebagainya, mereka beribadah kepada patung, menyembah pada patung. Sesuai logika enggak itu? Itu hal yang paling jauh dari logika. Ya kan? Hal yang paling jauh dari logika. Ya. Bagaimana patung-patung ini yang mereka sembah nolong diri mereka sendiri tidak mampu, apalagi menolong orang yang minta kepada mereka. Ya. Wa qala innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum. Sesungguhnya yang kalian seru, yang kalian minta, yang kalian berdoa kepadanya selain daripada Allah adalah ibad. Adalah hamba-hamba seperti halnya kalian. Artinya kedudukan kita sama-sama hamba, sama-sama makhluk. Ya. Kok mintanya kepada sama-sama hamba?
Kok mintanya ke sama-sama makhluk? Minta kepada Khalik yang Maha Menciptakan. Kok mintanya kepada Marzuq yang diberikan rezeki? Minta kepada Ar-Razik, ya, yang Maha memberi rezeki. Kok mintanya kepada Mamluk, ya, yang dikuasai? Minta kepada Al-Malik, sang Maha Penguasa. Kan gitu. Logikanya kan gitu. Ya kan? Ya, kalau kita mau bicara logika. Ya. Mau itukah patung, mau itukah batu, mau itukah pohon, atau nabi, atau orang soleh, atau malaikat, matahari, bulan, makhluk nggak itu semua? Ibad nggak itu? Hamba nggak itu? Hamba. Semuanya makhluk ciptaan Allah. Kenapa minta kepada makhluk? Minta kepada yang menciptakan mereka. Ya. Kenapa sujud kepada mereka? Sujud kepada yang menciptakan mereka. Ibadah kepada yang menciptakan mereka. Ya kan? Ya. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar, ya, wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara ayat-ayat Allah, al-lailu, malam, siang, matahari dan bulan. Maka janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan. Kenapa ada larangan ini? Karena ada yang melakukannya. Ya. Kenapa jangan sujud kepada matahari dan bulan? Karena kedua-duanya makhluk. Maka wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Kan jelas. Sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan semuanya. Matahari, bulan, langit, ya, matahari, bulan yang disebutkan 4 tadi, malam, siang, semuanya Allah yang menciptakan. Ya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, ubudu rabbakum, beribadahlah kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Karena Allah yang menciptakan kita. Beribadah kepada yang menciptakan kita, yaitu Allah, bukan kepada yang sama-sama diciptakan. Ya. Dinukilkan oleh Imam Ibn Abdul Wahhab dari Imam Katsir, al-khaliqu li hadhil asya huwal mustahiqqu lil ibadah. Kaidah yang luar biasa nih. Al-khaliqu li hadhil asya. Ya. Al-khaliq, sang maha pencipta yang menciptakan seluruhnya ini. Huwal mustahiqqu lil ibadah. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Dan pencipta satu-satunya adalah Allah. Dan ini yang diikrarkan oleh orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Sebagaimana sudah kita pelajari. Ya. Fa kaifa qala al-muallifu rahimahullahu taala, fa kaifa yatlubul insanu minal jamad aw min hayyin al-jamadu khairun minhu li'annahu la taklifa alaih. Maka bagaimana bisa kok seorang itu dia minta kepada al-jamad, kepada benda. Ya. Benda itu termasuk tadi matahari, bulan. Termasuk apa? Termasuk kuburan. Termasuk apa? Termasuk batu, patung, pohon. Ya. Au min hayyin, atau dari seorang yang masih hidup. Tapi dengan tadi sesuatu yang
Tidak ada yang mampu yang melakukannya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kok bisa minta kepada yang seperti ini? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi bolehnya. Minta kepada makhluk sesuatu yang dia mampu, dia hidup, dia hadir. Terpenuhi syarat-syaratnya. Tetap dengan keyakinan bahwasanya yang memberikan hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita minta uang kepada orang tua kasih kita uang. Kita tahu bahwasanya Ar-Raziq Allah. Ya. Orang tua kita sebagai perantara saja. Kita sama ikhwan ta'awun saling bantu. Kita ada butuh kita kepada ikhwan, tolong bantu ya ini di rumahku ada ini, tolong bantu benerin ini misalnya. Kita tahu yang Maha menolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah sebab. Ya, kita sakit, anak kita sakit. Ya, datang dokter periksa, beri obat, anak kita sehat. Kita tahu dokter dan obat adalah sebagai sebab saja. Asy-Syafi huwallah. Tetap dengan keyakinan demikian. Ya, barakallahu fikum. Qala al-jamadu khairun minhu. Bahkan dalam konteks ini ya, benda tadi lebih baik daripada orang yang masih hidup, tapi dia diminta kepadanya hal-hal yang tidak mampu dia lakukan kecuali hanya Allah saja yang mampu melakukan. Kenapa? Karena jamat tidak ada taklif. Ya, jamat benda tidak dibebani beban syariat. Jamat tidak mempertanggungjawabkan ya apa-apa. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Naktafi lahuna subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.